Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penggunaan software dalam pembelajaran matematika. Kelompok saya beranggotakan saya Raka Arga Zahran, ada Afia Naja, ada Avalia Laksmi, dan ada Farhan Fauzul Noveda yang berhalangan hadir. Oke, sekarang kita akan membahas aplikasi Wolfram Alpha. Jadi Wolfram Alpha ini merupakan aplikasi yang berupa mesin pengetahuan komputasi atau mesin jawaban dan dikembangkan oleh Wolfram Alpha LLC yang merupakan anak perusahaan dari Wolfram Research. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 15 Mei 2009. Aplikasi ini gratis untuk pengguna pribadi non-komersial seperti yang dijelaskan dalam ketentuan penggunaannya. Namun, akses ke fitur yang disempurnakan dan penggunaan situs bebas iklan tersedia hanya melalui langganan Wolfram Alpha Pro. Data Wolfram Alpha terus diperbarui. Seringkali dalam waktu nyata, basis kodenya itu selalu dikembangkan dan versi baru sering diluncurkan. Selanjutnya ini ada perkembangan dari aplikasi Wolfram Alpha. Yang pertama, itu merupakan persiapan peluncuran dimulai pada 15 Mei 2009 pukul 2008 atau pukul 7 malam CDT dan disiarkan langsung di Justin TV. Rencananya adalah untuk meluncurkan layanan secara publik beberapa jam kemudian dengan masalah yang diperkirakan karena bebannya ekstrim. Selanjutnya, layanan ini resmi diluncurkan pada 18 Mei 2009. Wolfram Alpha telah menerima tinjauan yang beragam. Pendukung Wolfram Alpha menunjukkan potensinya. Beberapa bahkan menyatakan bahwa cara menentukan hasil lebih penting daripada kegunaan saat ini. Selanjutnya, pada tanggal 13 Desember 2009, aplikasi Wolfram Alpha di iPhone diperkenalkan. Namun harganya itu sangat tinggi. Beberapa pengguna menganggap harga awal sebesar $50 dari aplikasi iOS ini terlalu tinggi karena fitur yang sama itu juga dapat diakses secara bebas dengan menggunakan browser web. Mereka juga mengeluh tentang penghapusan opsi pengformatan seluler untuk situs tersebut secara bersamaan. Wolfram akhirnya menanggapi dengan menurunkan harga aplikasi menjadi $2, menawarkan pengembalian dana kepada pelanggan yang sudah ada, serta mengembalikan situs seluler. Selanjutnya, pada tanggal 6 Oktober 2010, versi Android dari aplikasi ini dirilis dan sekarang tersedia untuk Kindle Fire dan Nook. Tetapi versi Nook itu tidak tersedia di luar Amerika Serikat. Tersedia 71 aplikasi lainnya yang menggunakan mesin Wolfram Alpha untuk tugas-tugas khusus. Pada 8 Februari 2012, Wolfram Alpha Pro dirilis dengan menawarkan pengguna fitur tambahan dengan biaya berlangganan bulanan. Nah, itu nanti ada perubahan-perubahan yang terjadi pada versi gratis situs ketika Wolfram Alpha Pro diluncurkan. Selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2018, itu Wolfram Alpha versi Jepang kemudian dirilis. Nah, ini ada perubahan dalam versi situs gratis saat aplikasi Wolfram Alpha Pro diluncurkan. Yang pertama itu ada peningkatan iklan tentunya. Peningkatan iklan ini ya hanya terjadi di situs gratis. Kemudian opsi ekspor teks dan PDF sekarang mengharuskan pengguna untuk menyiapkan akun gratis, meskipun sudah ada sebelum akun Wolfram diperkenalkan. Selanjutnya, opsi untuk meminta waktu tambahan untuk penghitungan yang lama tidak lagi tersedia untuk pengguna gratis. Dan yang terakhir ada pemecahan masalah matematika langkah demi langkah atau step-by-step solution dibatasi pada 3 langkah untuk pengguna gratis yang sebelumnya tidak dibuka. Sejak itu telah dikurangi menjadi hanya 1 langkah dengan pratinjau yang kedua.
Nah, ini ada beberapa fitur yang tersedia pada aplikasi Wolfram Alpha. Yang pertama itu ada analisis linguistik. Jadi pada aplikasi ini tertulis 15 juta baris kode bahasa Wolfram yang berupa jenis algoritma baru untuk 1000 lebih domain. Yang kedua ada data yang dikurasi. Terdapat 10 triliun lebih keping data dari sumber utama dengan pembaruan berkelanjutan. Yang ketiga ada komputasi dinamis, berupa 50.000 lebih jenis algoritma dan persamaan yang dapat diselesaikan. Selanjutnya ada presentasi terkomputasi, di mana terdapat 5.000 lebih jenis keluaran visual dan tabel yang tersedia. Selanjutnya ada fitur analitik pribadi. Contohnya ini salah satu contohnya adalah aplikasi Facebook. Contoh kumpulan data langsung yang dapat digunakan Wolfram Alpha sebelumnya adalah profil pengguna Facebook dengan memasukkan kata kunci laporan Facebook. Jadi misalkan jika pengguna mengizinkan Facebook untuk membagikan detail akunnya dengan situs Wolfram Alpha dapat membuat laporan analitik pribadi yang isinya bisa distribusi usia teman, frekuensi kata yang digunakan dalam pembaruan status, dan informasi terperinci lainnya. Nah, nanti hasil kata kunci yang dapat diunduh berada di balik dinding pembayaran. Tetapi ringkasan dapat diakses oleh akun gratis. Selanjutnya kemudian ada analisis otomatis. Analisis otomatis ini juga merupakan fitur utama dari aplikasi Wolfram. Fitur ini itu kemampuan untuk mengunggah analisis otomatis berbagai jenis file dan data umum, seperti data tabel mentah, gambar, audio, XML, dan lusinan format ilmiah, medis, matematika khusus, dan file serta data lainnya. Fitur lainnya itu termasuk perluasan keyboard yang menjadi lebih lengkap, kemudian interaktivitas dengan CDF, unduhan data, solusi langkah demi langkah atau step-by-step solution, kemampuan untuk menyesuaikan dan menyimpan hasil grafik dan tabel, serta waktu komputasi tambahan. Nah, ini itu merupakan fitur aplikasi Wolfram Alpha Pro, di mana terdapat step-by-step solutions yang lebih dalam atau solusi langkah demi langkah. Kemudian ada file upload, itu akses untuk mengunggah data. Selanjutnya ada data input dan image input, di mana jika kita memasukkan data serta gambar, itu nanti bisa diberikan hasil analisisnya. Tapi ini hanya terdapat pada fitur Wolfram Alpha Pro. Jadi kalau misalkan Wolfram Alpha-nya masih yang biasa, yang reguler atau tidak bayar, itu kurang lebih tidak ada fitur ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi Photomath. Photomath adalah aplikasi seluler yang dideskripsikan sebagai kalkulator kamera yang menggunakan kamera ponsel untuk mengenali persamaan matematika dan menampilkan solusi langkah demi langkah di layar. Photomath tersedia secara gratis di Android dan iOS. Nah, Photomath itu memang tersedia secara gratis, namun ia memiliki versi berbayar atau Photomath Pro yang dimana dia itu ada beberapa fitur yang di-lock. Jadi seperti misalnya penjelasan yang lebih lanjut itu ada di versi berbayarnya. Nah, Photomath itu memang terkenalnya adalah fitur dia bisa menyelesaikan persamaan matematika dengan cara difoto. Tapi sebenarnya aplikasi ini juga menyediakan panduan langkah demi langkah yang menunjukkan bagaimana setiap masalah itu diselesaikan. Nah, panduan langkah demi langkah ini bermanfaat bagi siswa yang tidak memiliki akses ke tutor dan kesulitan untuk memecahkan masalah matematika. Selain itu, Photomath juga dapat digunakan oleh orang tua untuk membangkitkan ingatan mereka saat mengajar matematika kepada anak-anak mereka. Nah, berdasarkan deskripsi aplikasi Photomath di iTunes, saat ini Photomath mendukung aritmatika dasar, pecahan, angka desimal, persamaan linear, dan beberapa fungsi seperti logaritma. Dan fitur-fitur lainnya terus ditambah seiring dengan update dari aplikasi tersebut. Dan aplikasi Photomath itu menggunakan teknologi pengenalan karakter optik atau OCR untuk membaca persamaan dan menghitung jawaban dalam hitungan detik. Jadi ketika kita akan memindai sebuah persamaan matematika yang mungkin ditulis atau di print,
itu akan muncul bingkai merah di aplikasi Photomath yang harus digunakan untuk menangkap persamaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan Photomath. Jadi, Photomath itu dirilis pada tahun 2014 oleh Deputat Family Corp, sebuah perusahaan yang berbasis di Zagreb, Kroasia, dengan kantor yang terdaftar di London, Inggris. Jadi perusahaan ini itu berspesialisasi dalam perangkat lunak pengenalan teks. Kemudian pada tahun 2016, selain dari teks cetak, Photomath juga sudah bisa mengenali tulisan tangan dan memberikan langkah-langkah untuk persamaan matematikanya. Nah, pada tahun 2017, Photomath sudah beroperasi sebagai perusahaan terpisah dan termasuk dalam daftar 20 aplikasi pengajaran dan pembelajaran terbaik yang menempati posisi ketiga, jadi sangat tinggi posisinya. Dan pada tahun 2018, Photomath sudah memiliki lebih dari 100 juta unduhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fitur Photomath. Jadi, fitur yang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, fitur yang paling terkenal dari Photomath adalah kemampuannya untuk menyelesaikan persamaan melalui foto. Jadi, Photomath itu kan menggunakan teknologi OCR yang dikembangkan oleh Microblink untuk membaca dan mengenali karakter tulisan tangan dan cetakan dari persamaan tertentu. Jadi karakter itu akan dikenali seperti angka, huruf, dan simbol matematika. Kemudian dijalankan melalui algoritma Photomath yang memeriksa setiap karakter dalam hubungannya dengan karakter lain, dan kemudian menentukan rumus untuk masalah yang dipindai. Pada langkah selanjutnya, algoritma pemecahan masalah diterapkan ke rumus untuk memberikan solusi masalah dan langkah-langkah pemecahannya. Jadi secara umum fitur Photomath itu yang pertama, ia mengenali persamaan pada foto, baik melalui tulisan cetak maupun tangan, dan cara dia bisa menyelesaikan itu seperti yang baru saja saya jelaskan. Kemudian yang kedua, ia memberikan solusi dengan petunjuk langkah demi langkah dan menunjukkan jawaban dalam bentuk grafik. Jadi untuk beberapa persamaan tertentu, biasanya Photomath itu akan memberikan jawaban berupa grafik. Nah, tapi dia tidak semua persamaan itu akan menunjukkan grafik. Jadi hanya untuk persamaan tertentu saja. Karena memang aplikasi ini tidak dikhususkan untuk grafik. Dan yang ketiga, tampilan dari Photomath itu sederhana dan sangat mudah untuk digunakan. Jadi Photomath itu user friendly. Bahkan kalaupun orang baru pertama kali menggunakan Photomath, ia akan dengan sangat mudah bisa mengakses fitur yang ada. Karena ya memang dia itu sangat sederhana tampilannya, jadi mudah untuk dimengerti. Kemudian yang terakhir, aplikasi ini berbobot ringan dan mendukung multi-platform, jadi dapat digunakan di perangkat Android dan iOS. Dan Photomath itu kan digunakannya di gawai ya, di handphone. Jadi dia tuh sangat mudah untuk diakses di mana saja dan kapan saja. Dan sekian tentang Photomath. Saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi GeoGebra. Aplikasi ini adalah program yang memfasilitasi untuk memvisualisasikan atau mendemonstrasikan konsep-konsep matematika, terutama grafik, dan lain-lain. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh Marcus Hauenwarter pada 2001 sebagai bagian dari tesis masternya dalam pendidikan matematika dan ilmu komputer di Universitas Salzburg di Austria. Nah, GeoGebra ini dapat digunakan di semua platform, untuk Android, Apple atau iOS, komputer, dan iPad, dan lain-lain. Bisa digunakan semuanya, gratis juga. Nah, perkembangannya itu tadi kan dimulai dari tesisnya Howen 2001. Lalu pada 2006 GeoGebra ini didukung oleh Kementerian Pendidikan Austria. Nah, sebagai kesediaan perangkat lunak gratis untuk pendidikan matematika di sekolah dan universitas. Nah, lalu pada Juli 2006 GeoGebra masuk ke AS yang dilanjutkan nanti di Florida Atlantic University dalam proyek NSF Standard. Lalu pada April 2016 muncullah GeoGebra Materials. Nah, GeoGebra Materials ini itu sebagai kumpulan komunitas itu untuk mengumpulkan berbagai
materi dari berbagai dunia. Jadi kayak cloud gitu, server gitu untuk mengumpulkan material gitu. Ya kayak classroom kalau bisa gitu. Lalu pada Juni 2011, GeoGebra mental saja berubah menjadi GeoGebra Cube. Nah, ini ada beberapa fitur GeoGebra. Bisa spreadsheet view untuk menghitung data dan statistik. CAS view ini itu sistem yang digunakan untuk komputasinya. Lalu ada algebra bisa untuk menghitung aljabar, grafik ya, untuk 2 dimensi, 3 dimensi objek matematika. Construction protokol ini untuk ya jadi dilihatin itu langkah-langkahnya untuk mengerjakan suatu soal. Nah, probability calculator itu untuk menghitung probabilitas atau statistika dan lain-lain. Sekian. Jadi kesimpulannya, aplikasi mana yang paling cocok untuk pembelajaran? Nah, berdasarkan 3 aplikasi yang dibahas tadi, kalian menyimpulkan bahwa aplikasi yang paling akurat untuk menghitung itu adalah aplikasi Wolfram Alpha. Kenapa? Karena aplikasi ini dapat mengkalkulasikan persamaan yang lebih kompleks. Tetapi fitur dalam aplikasi ini lebih rumit untuk digunakan. Sedangkan aplikasi Photomath lebih mudah untuk digunakan dalam pembelajaran sehari-hari, meskipun kadang hasilnya tidak tepat atau kadang tidak ditemukan hasilnya. Dalam kasus penyelesaian soal berupa grafik, itu aplikasi GeoGebra yang paling nyaman untuk digunakan karena memang khusus dibuat untuk grafik. Nah, menurut kami, aplikasi yang sesuai untuk pelajar dalam menyelesaikan tugas-tugas ringan atau membantu penyelesaian persoalan selain ujian adalah aplikasi Photomath. Karena selain memiliki tampilan yang sederhana dan mudah untuk digunakan, aplikasi ini juga dapat diakses dengan mudah melalui gawai, sehingga pelajar dapat menggunakannya di mana saja. Photomath juga dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan matematika dan tidak dikhususkan untuk menyelesaikan satu jenis persoalan saja, tidak seperti GeoGebra yang ia dikhususkan untuk menyelesaikan persoalan berupa grafik saja. Jadi sekian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.